Note ini itu bisa dimasukkan semua efek yang ada di tab efek ini. Gue yakin semua orang yang bertemu sama DaVinci Resolve soal color grading pasti akan kebingungan sama sebuah fitur yang gak pernah ditemuin di software manapun, yaitu sebuah Note. Note adalah sebuah wadah yang memberikan kalian keleluasan untuk bisa memasukkan efek color apapun di dalam Note tersebut. Dan bisa banyak Note, sampai kalau kalian lihat banyak konten kreator yang bikin banyak banget Note yang membuat itu tuh kelihatannya tuh kayak wah gitu. Tapi menurut gue itu nggak sebuah hal yang spesial ya Note ya. Jadi kayak menurut gue ya itu cuman sebuah kotak hitam doang gitu loh yang bisa ditaruhin efek gitu loh. Jadi di video kali ini gue akan bahas coba apa itu Note dibuat color grading di DaVinci Resolve. Pertama kali gue ngeliat DaVinci Resolve di page color gradingnya itu yang gue menjadi perhatian adalah Note. Karena gue bingung, di sini gue nggak diliatin ada layer loh. Di sini gue nggak ngeliatin ada hal yang bisa gue pakai buat nge-grading si footage-nya ini loh. Ternyata di Note ini kita disediakan seperti layer. Gue jujur gue juga pertama kali ngeliat Note di color grading page di DaVinci Resolve tuh kayak keren banget gitu loh. Terus orang-orang tuh kayak ini gimana sih caranya gitu. Dan menurut gue hasil dari color grading-nya tuh kalau pakai Note-nya banyak tuh keren gitu kan. Ya teman, menurut gue sih ya di sini lah gue akan coba ngejawabnya. Sepenting apa sih Note itu dalam sebuah color grading di DaVinci Resolve? Apakah gue harus punya Note yang banyak? Apakah gue butuh Note yang sampai bercabang-cabang kayak akar pohon? Apa gue cuman butuh satu Note aja untuk color grading? Di sini kita akan jawab di prakteknya. Kita langsung aja masuk ke prakteknya. Oke, pertama kali gue yakin tampilan dari color page ketika lu kunjungin color page ya. Ketika lu pertama kali kunjungin color page, lu akan disediakan tampilan seperti ini. Dan gue yakin ada beberapa teman kita yang udah tahu atau bahkan yang belum tahu sama sekali. Di sini kita bisa ngelihat sebuah Note. Note ini adalah sebuah, gue nggak tahu bahasa sistemnya kayak gimana, yang bener kayak gimana, tapi perumpamaannya adalah kayak sebuah layer. Ketika ini gue tambahkan menjadi 5, berarti ada 5 layer yang terhubung untuk memberikan output dari color apa yang di video kita gitu. Jadi, andai kata 5 ini kita bikin tapi hubungannya kita putus, mau kita ganti kayak gimana pun, dia nggak akan ganti. Selagi ini tidak tersambung. Selagi ini tidak tersambung, dia nggak akan merubah sesuatu. Oke, ketika ini sebuah tersambung ke dalam outputnya dan terjadilah hal seperti ini. Kita reset ya. Oke, ini kita hapus dulu. Nah, pertama, Note ini itu bisa dimasukkan semua efek yang ada di tab efek ini. Di tab efek ini kita bisa masukin box blur, kita bisa masukin apa lagi ya? Apa ya, di sini ada kamera shake dan lain-lain lah gitu. Semua tab efek di sini bisa dimasukkan ke dalam Note ini. Oke. Dan semua perubahan yang kita lakukan di tab color ini, ya kita bisa melakukan perubahan di satu Note ini. Nah, di Note ini anggaplah kita mau naruh CST ya. Kita bikin 2 dulu, di sini kita CST in. Terus kemudian lanjut ke CST out. Oke. Nah, kita masukin color space transform. Buat teman-teman yang udah tahu footage ini dapat dari mana, itu ada di ini gue ya, ada di Instagram gue. Di situ gue bagi-bagi footage. Di sini menggunakan Catalog 3. Secara base ini adalah warna yang memang sudah terbuat di saat produksi atau di saat lapangan video ini di syuting gitu. Nah, lanjut lagi ke Note ini. Note ini itu bisa menyimpan semua efek dan akan bisa diotak-atik sedemikian rupa. Jadi kalau dikatakan apakah butuh 1 Note atau 3 Note atau Note yang bercabang-cabang, itu tergantung dari kalian. Jadi setiap footage itu kan pasti punya cara development yang masing-masing. Ketika di situ ada kulit manusia, berarti kita harus mengadjust bagian kulit manusianya. Tapi ketika itu nggak ada kulit manusianya di dalam sebuah shot, apakah kita perlu bikin tambahan ada Note yang khusus buat kulit manusia? Menurut gue sih nggak perlu gitu loh. Jadi ini akan tergantung dari setiap shot. Ingat, tergantung setiap shot. Perlu gak banyak-banyak Note dan atau nggak perlu banyak Note itu tergantung dari setiap shot. Biasanya ini kalau pakai lock gamma profile pasti pakai CST in dan CST out. Oke. Dan kemudian kita tambahin pakai Alt S untuk nambahin sebuah Note. Oke. Dan Note inilah kita bisa mulai adjust dari gainnya, terus dari gain, gamma, terus mulai liftnya gitu ya. Ini bisa kita adjust sesuka hati kita. Terus bisa kita namain misalkan corrector. Kemudian kita tambahin lagi Note, tambahin namanya skin. Nah, ini tergantung dari kalian maunya kayak gimana. Oh, skinnya mau dibetulin, misalnya kita ambil curve ya kayak gini ya. Terus kita arahin ke warna ungu, misalkan warna kulitnya ya. Kita kecilin.
Berarti kalau ini kita matikan atau ini CTRL-D. Nah ini. Nah, node itu adalah sebuah bunker sebuah kotak yang akan menyimpan sebuah efek. Jadi jangan ambil pusing. Nah, node itu punya beberapa jenis. Node, kali ini serial node yang seperti biasa. Kalau kita tambahkan satu lagi dan kita pencet Alt P, dia akan memberikan sebuah node paralel. Apa itu node paralel kita akan bahas di next video. Kemudian ada juga kalau kita pencet Alt L, dia akan membuat sebuah node dengan layer mixer. Atau kalian kalau mau manual ya, kalian bisa Alt S lagi. Ini kita agak singkirin dulu ke atas. Ini ada node ya. Kita pencet klik kanan, terus ada node color, bisa diubah juga node colornya. Terus juga add node. Nah di add node ini ada add serial node, add serial before node yang ini, add parallel yang tadi gue bilang, add layer, dan add outside. Yang gue pengen tanamin kepada kalian adalah jangan ambil pikir sebuah node itu adalah hal yang rumit dan bukan hal yang keren. Banyak node itu bukan hal yang keren, oke? Tapi banyak node ini tergantung dari shot kalian masing-masing. Dan sedikit tips, kalian bisa merapikan node ini dengan klik kanan, clean up, node clean. Kalau kalian setelah ini masih bingung soal node, kalian langsung aja taruh di kolom komentar pertanyaan seperti apa, nanti gue akan jawab di video selanjutnya. Gimana? Apa malah tambah pusing? Harusnya sih enggak ya, atau mungkin gue penjelasannya terlalu cepat atau gimana. Tapi harusnya sih gue setelah ngasih tahu kalau node itu adalah sebagai layer seperti di software lainnya, harusnya itu sudah mempermudah. Dan dalam satu layernya itu kita bisa masukin efek, kita bisa masukin color wheel, maksudnya kita bisa adjust color di satu node itu gitu loh. Benernya nggak perlu satu efek itu satu node. Tapi yang jadi masalah adalah ketika kalian pengen revisi, masa satu node udah ada white balance dan udah ada color wheel gitu kan. Terus kalian grading dalam satu node gitu loh. Terus kalian mau adjust, waduh. Jadi toolnya tuh tabrakan gitu loh. Makanya kenapa DaVinci Resolve itu bikin node yang bisa di-adjust sesuai, maksudnya bisa diperbanyak sesuai dengan kemauan kita gitu loh. Jadi node 1 itu buat correction, node 1 buat skin. Jadi kalau ada skin yang kurang, kita tinggal lari ke node yang skin tanpa harus ke node-node yang lain. Jadi node yang lain itu tetap terjaga dan gak akan kerubah gitu loh settingan colornya gitu. Dan menurut gue sih harusnya dengan pemahaman itu lebih bisa dicerna ya, karena menurut gue itu udah paling basic gitu loh. Jadi kalau misalkan teman-teman masih ada pertanyaan lagi, kalian bisa langsung aja tanya di kolom komentar ya, karena gue juga pengen tahu feedback dari kalian itu apa sih yang sebenarnya pandangan dari kalian, yang entah itu mungkin kalian itu beginner atau mungkin kalian udah advance atau mungkin kalian udah profesional gitu. Setelah ini mungkin gue akan adain video seperti apa itu fungsi dari node paralel, apa itu fungsi dari node mixer, kenapa sebuah node itu ada garis hijaunya dan ada garis birunya gitu kan. Gue juga dulu awal-awal pusing juga sih. Tapi ya stay tune aja di channel ini karena gue akan selalu ngasih kalian pembelajaran mengenai DaVinci Resolve, terkhususnya untuk color grading ya. Dan buat kalian yang pengen cari konten entertainment tentang color grading, kalian bisa langsung aja di konten Instagram gue di Torik Robing, dan gue akan tetap di YouTube ini untuk mengenai penjelasan lebih detail mengenai color grading. Gue juga bahas trik color grading sih sebenarnya di Instagram, cuman karena waktunya cuma 1 menit gitu, jadi kayak ya nggak punya banyak waktu gitu. By the way juga kalau kalian ada request video seperti pembahasan soal apa, kalian bisa langsung aja di kolom komentar, dan jangan lupa di subscribe, save, dan share buat teman-teman kalian yang juga lagi belajar DaVinci Resolve buat color grading. Thank you for watching and good luck buat color grading.